Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang series Agatha All Along. Tetapi di sini aku akan berfokus tentang sejarah Salem Witch Trial atau penghukuman penyihir-penyihir Salem berdasarkan fakta sejarah yang ada ya guys. Dan memang tragedi Salem Witch Trial ini memang ada dan merupakan salah satu tragedi terbesar di Amerika Serikat. Kita tahu bagaimana latar belakang Agatha Harkness yang memang tumbuh dan besar sebagai para penghuni Salem bersama dengan Coven ibunya, Coven penyihir Evanora Harkness yang diceritakan dalam series WandaVision ya teman-teman. Diceritakan pada serial WandaVision di Salem, Massachusetts tahun 1693, Agatha Harkness dihadapkan dengan Covennya Evanora Harkness di mana ia harus diadili mempelajari ilmu sihir hitam dan itu menyalahi aturan Coven Evanora Harkness. Tetapi di sini akhirnya Agatha malah membunuh mereka ya guys. Dan di series terbaru ini pada beberapa cuplikan trailer serta TV spot Agatha All Along, kita juga akan melihat era tahun ini di mana Agatha Harkness akan mencuri kekuatan para penyihir gitu ya dengan menipu mereka. Kelihatan pakaian baju mereka tuh masih pakaian era tahun segitulah, 1690-an, 1680-an. Dan karena Agatha Harkness membunuh Coven ibunya itulah ia dikejar oleh The Salem Seven dengan pemimpin mereka Vertigo di series Agatha All Along yang juga bersamaan dari Salem Witch. Cuma mereka pada mati gitu ya guys, nggak berguna banget itu Salem Seven di episode 7 kemarin. Tetapi ada dua yang selamat sih, karena ada dua yang nggak ketusuk oleh pedang-pedang itu. Tragedi penyihir di Salem, Massachusetts terjadi pada akhir abad ke-17, tepatnya antara tahun 1692 dan 1693. Salem pada masa itu adalah komunitas Puritan yang sangat religius dan menjalani kehidupan yang sederhana serta taat akan agama, kepercayaan yang mendalam terhadap Tuhan mereka, dan membenci kejahatan setan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Salem. Penyihir dipercaya sebagai orang-orang yang bekerja sama dengan setan dan evil, merusak umat manusia, menciptakan ketakutan besar di antara masyarakat. Tragedi pembunuhan besar-besaran di Salem itu dimulai pada Januari 1692 ketika dua gadis muda, Betty Paris 9 tahun, putri dari pendeta Salem Samuel Paris, dan Abigail Williams 11 tahun, keponakannya, mulai menunjukkan perilaku aneh. Mereka mengalami kejang, menjerit tanpa henti, berbicara dalam bahasa yang tak dikenal dan menunjukkan gejala yang dianggap tidak wajar. Dokter lokal William Griggs tidak dapat menemukan penjelasan medis untuk gejala mereka dengan cepat. Mereka pun menyimpulkan bahwa ini adalah pengaruh dari sihir jahat penyihir. Kabar ini menyebar cepat dan lebih banyak gadis di Salem mulai mengalami gejala yang serupa, berperilaku aneh dan mengalami kejang-kejang. Ketakutan pun melanda seluruh komunitas dan orang-orang di masyarakat Salem. Upaya untuk menemukan penyebab mulai dilakukan. Para pemimpin agama serta masyarakat mencurigai bahwa penyihir yang melakukan hal ini semua dengan dark magic mereka. Penyihir menurut kepercayaan orang-orang Salem adalah individu yang telah membuat kesepakatan dengan setan dan diberi kekuatan supranatural untuk mencelakai orang lain. Pada bulan Februari 1692, 3 wanita dituduh sebagai penyihir dan mempraktekkan ilmu hitam. Mereka adalah Tituba, seorang budak asal Karibia milik pendeta Paris, Sarah Good, seorang pengemis tunawisma, dan Sarah Osborne, seorang wanita lanjut usia yang jarang datang ke gereja. Ketiganya dianggap sesuai dengan stereotip masyarakat taat agama Salem tentang penyihir dan orang-orang yang hidup di pinggiran sosial memiliki reputasi yang buruk. Jadi mereka asal aja ngemilih ya guys dan menuduh. Masyarakat Salem dilanda ketakutan mendalam. Paranoid, mereka menuduh wanita-wanita dan pria malang terdakwa seorang penyihir dan bersekutu dengan iblis serta setan seperti pada legenda iblis di dunia. Beelzebub, Belial, Lucifer, Bahamut, Azazel, Satan, Asmodeus, raja para iblis, raja 9 neraka. Para pemuka agama tersebut langsung mempersekusi, menendang dan menyeret para wanita pria yang dituduhkan melakukan praktik ilmu hitam, menyiksa mereka dengan tidak manusiawi. Mengerikan. Seperti penglihatannya Lilia Calderu di series Agatha All Along guys. Hingga Lilia menangis mendengar jeritan tangisan saudari-saudarinya. Apalagi ini ya guys terjadi di dunia nyata. Mereka disiksa dengan berbagai penyiksaan yang mengerikan di era tersebut. Penyiksaan-penyiksaan tidak manusiawi ini tujuannya agar mereka dipaksa mengakui hal yang tidak pernah mereka lakukan, yaitu menjadi seorang penyihir. Bentuk penyiksaannya pasti tahu ya, seperti Iron Maiden, The Rack, Kursi Yudas, Pear of Anguish,
keledai Spanyol atau Spanyol Donkey dan lain-lain. Dengan kejamnya mereka menyiksa. Masyarakat Salem juga menuduh terdakwa membawa malapetaka di Salem dengan melakukan pengorbanan ritual sihir witchcraft yang mengerikan seperti makan daging mengerikan, meminum darah, merapal sihir, dan apapun itu fitnahnya ditujukan agar para wanita pria tersebut dihukum mati dengan cara yang menyiksa, seperti dibakar hidup-hidup atau ditarik bagian badannya hingga termutilasi dan lain-lain menyedihkan. Hanya karena omongan beberapa orang tanpa bukti yang jelas, dan semua sudah percaya, membuktikan betapa bobroknya sistem di Salem saat itu. Tragedi berdarah Salem ini, Salem Witch Trial, berlangsung beberapa tahun hingga banyak sekali korban dan darah bersimbah akibat keserakahan pemuka agama Puritan. Pemuka agama Puritan itu kalau kalian nggak tahu bisa search di Google aja ya artinya apa. Tituba di bawah dalam tekanan dan ancaman untuk mengakui melakukan sihir dan memberi kesaksian tentang pertemuannya dengan setan serta penglihatannya tentang hewan-hewan hitam, iblis, monster, dan juga hantu. Pengakuan yang memperkuat ketakutan masyarakat Salem dan memicu penyelidikan lebih lanjut. Jadi dia kayak dipaksa gitu untuk ngaku padahal dia nggak ngelakuin ya. Tituba juga menyebut nama-nama penyihir lain yang terlibat yang memperluas lingkaran kecurigaan. Antara Juni sampai September 1692, pengadilan penyihir Salem yang dipimpin oleh pengadilan khusus Court of Oyer and Terminer mulai memproses banyak tuduhan sihir. Tuduhan ini sebagian besar didasarkan pada bukti spektral, yaitu penglihatan atau mimpi tentang penyihir yang datang kepada para korban dalam bentuk roh atau bayangan mereka, dan mulai membuat mereka gila, kejang-kejang, seperti kerasukan dari arwah mengerikan, arwah setan. Bukti semacam ini dianggap sangat tidak dapat diandalkan oleh standar modern pada waktu itu. Salah satu momen paling terkenal dalam pengadilan Salem Witch Trial adalah ketika beberapa gadis yang menjadi korban sihir, termasuk Betty Paris dan Abigail Williams, datang ke pengadilan dan memberikan kesaksian. Mereka menunjukkan perilaku histeris saat menghadapi para terdakwa, berteriak dan menduduh mereka menggunakan sihir untuk mencelakai. Pengadilan pun berakhir dengan hukuman mati bagi banyak terdakwa. Lebih dari 200 orang wanita dan pria dituduh dan dipenjara. Ada sebanyak 19 orang, 14 orang wanita dan 5 orang pria yang dihukum mati. Dan salah satunya pria Giles Corey dihukum mati dengan cara yang brutal, yaitu dihimpit batu besar karena menolak untuk diadili. Puluhan orang lainnya juga ditahan. Banyak di antaranya meninggal di penjara karena kondisi yang buruk. Benar-benar merupakan tragedi kemanusiaan. Mereka dibakar, digantung, bahkan disiksa. Pada tahun 1692, histeria tentang ketakutan akan penyihir ini pun mulai mereda. Banyak orang mulai mempertanyakan validasi bukti spektral yang digunakan dalam pengadilan serta integritas dari seluruh proses hukum tersebut. Di Oktober 1692, Gubernur Massachusetts William Phips membubarkan pengadilan khusus dan menggantinya dengan pengadilan yang lebih formal yang melarang penggunaan bukti spektral. Perlahan-lahan tuduhan mulai dibatalkan dan orang-orang pun yang dipenjara dibebaskan. Awal tahun 1693, Gubernur Phips mengampuni banyak orang yang masih ditahan dan kasus-kasus baru tidak lagi diterima. Beberapa tahun kemudian, masyarakat Salem mulai mengakui bahwa pengadilan penyihir Salem Witch Trial adalah kesalahan besar. Di tahun 1697, Pengadilan Umum Massachusetts secara resmi menyatakan hari berkabung untuk mengenang mereka yang telah dihukum mati, difitnah untuk salah, dan mati secara sia-sia. Pada tahun 1702, Pengadilan Penyihir Salem secara resmi dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak sah. Dan tahun 1711, pemerintah kolonial memberikan kompensasi finansial kepada keluarga-keluarga korban yang dieksekusi. Sejarawan telah menganalisis banyak faktor yang mungkin menyebabkan histeria di Salem pada waktu itu. Mungkin aja salah satunya ketegangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat pada waktu itu. Masyarakat Salem yang terkenal taat agama terbagi antara mereka yang tinggal di pedesaan dan mereka yang tinggal di kota, dengan perbedaan pandangan mengenai ekonomi dan agama tersebut. Kondisi cuaca juga buruk, gagal panen, penyakit melanda, wabah pun tercipta, membuat tekanan tambahan yang memperburuk ketakutan masyarakat pada waktu itu. Sehingga faktor psikologis termasuk trauma yang dihadapi oleh para gadis muda yang mengaku terkena sihir juga mungkin berperan di sini, teman-teman. Sejarawan mengakui bahwa gejala yang mereka alami bisa jadi akibat dari penyakit yang nggak diketahui, seperti keracunan ergot mungkin, keracunan oleh jamur, gandum, dan sebagainya. Jadi tragedi penyihir Salem atau Salem Witch Trial ini adalah salah satu contoh paling mencolok dari bahayanya histeria massa dan penyalahgunaan kekuasaan. Ratusan orang dituduh tanpa bukti yang kuat,
puluhan nyawa hilang karena ketakutan yang tak beralasan. Sejarah ini mengajarkan pentingnya sistem hukum yang adil, bukti yang valid, dan kehati-hatian dalam menghadapi sesuatu ketakutan yang kolektif. Tragedi Salem Witch Trial ini telah diabadikan dalam berbagai bentuk karya ya. Film, sastra, simbol, bahkan untuk menceritakan series Agatha All Along dan WandaVision tentang origin story dari Agatha Harkness juga menggunakan cerita mengenai Salem Witch Trial ini ya guys. Kepercayaan terhadap penyihir dan sihir tanpa dasar yang logis adalah cerminan dari masyarakat Salem. Bagaimana mitos dan kepercayaan yang tidak rasional memiliki dampak yang nyata menghancurkan tatanan masyarakat. Pengaruh faktor psikologis dan kesehatan juga secara keseluruhan mempengaruhi dalam tragedi Salem. Meskipun pengadilan penyihir Salem merupakan tragedi yang memilukan, langkah-langkah yang diambil kemudian seperti pengakuan kesalahan, hari berkabung, dan kompensasi bagi keluarga korban menunjukkan bahwa masyarakat harus berani mengakui kesalahan masa lalu dan berupaya untuk memperbaikinya. Jadi banyak banget yang dituduh pada waktu itu ya, bekerja sama dengan iblis setan. Mungkin untuk sebagian dari orang membenarkan adanya penyihir ini ya, karena memang sihir dan ilmu hitam itu memang ada di dunia nyata. Tetapi dengan menuduh membunuh secara langsung orang-orang Salem pada waktu itu merupakan hal yang tidak adil bagi keluarga mereka. Sehingga kalau pada masa Oktober dan akhir dari tahun itu ya teman-teman, pada masa-masa Halloween, banyak banget yang memperingati tentang Salem Witch Trial ini. Dan khususnya di Salem itu sendiri memiliki sebuah hari perayaan dan festival gitulah. Benar-benar memilukan sekali ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia sedikit penjelasan dari aku tentang sejarah Salem Witch Trial, tragedi para penyihir yang dituduh di Salem. Nah, ini aku buat khusus untuk merayakan series Agatha All Along ya guys. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.